Pasien ni memang sudah IVF banyak kali, sudah gagal 8 kali dengan doktor-doktor di Indonesia, di Malaysia juga. Dan AMH-nya sangat rendah. Mungkin 0,1, umurnya sudah 45 tahun. Hospital ataupun klinik itu bagus atau tidak, dokternya bagus atau tidak, mereka gunakan teknologi yang baik. Itu semua sangat penting. Teman-teman, saya sedang bersama dengan Dr. Ram dari Penang. Dokter, sudah berapa tahun dokter menjadi dokter di area fertilitas ini? Mungkin dalam... Hi Rosie, good to see you. And welcome to Malaysia. Thank you. Mungkin dalam 10 hingga 15 tahun. Wow. Dalam bidang fertilitas sahaja. Tapi dokter mengawali karir sebagai dokter laparoskopi ya? Selama 10 tahun itu laparoskopi dokter? Laparoskopi dan dokter obs and gynae. Dokter masih ingat nggak satu kasus yang dokter operasi laparoskopi yang sangat berkesan, very memorable. Can you tell a story about it? Laparoskopi? Iya, pasien laparoskopi. Ada banyak insiden ataupun sweet memories semasa buat laparoskopi sebelum menjadi ahli fertility. So ada yang sis yang besar, kista yang besar yang dikatakan di tempat lain sebagai kanker, tapi pasien itu muda, mau hamil, datang ke sini klinik saya, dan setelah kita buat evaluasi dan investigation test lab dan bincang dengan kedua-dua husband and wife, dan kita buat laparoskopi dan keluarkan kistanya dengan save the ovarium. So ternyata kistanya itu bukan kanker. Setelah itu kita buat IVF untuk pasien itu, dan pasien itu pun terus hamil. Wow. Kistanya seberapa besar itu dokter? Besar, 15 hingga 10 cm. Wow, 15 hingga 10 cm. Berarti perutnya juga seperti perutnya orang besar, hamil ya dokter? Yes. Dan dia disarankan untuk angkat kandungan rahimnya. Tapi dokter berhasil angkat kistanya sahaja dan setelah itu pasien itu masih bisa hamil dengan IVF. Luar biasa. Kira-kira penyebab kista sampai sebesar itu apa dokter? Hormon atau? Hormon, ya, mungkin hormon. Tapi ternyata dia terlalu besar, mungkin dokter-dokter lainnya mungkin ingat itu sebagai kanker. Dan mereka menyatakan keluarkan rahim dan ovarium. Tapi setelah, seperti yang saya tadi katakan, setelah buat evaluasi dengan penting dan diskusi dengan dokter lain, dengan MRI dan CT scan, kita ingat itu bukan kanker. Dan setelah laparoskopi memang kita bisa selamatkan ovarium dan kandungan, dan pasien itu bisa hamil. Wow, oke. Lalu dokter setelah jadi laparoscopic surgeon itu beralih ke IVF and fertility dokter, gitu ya. Dokter ingat nggak kira-kira berapa banyak bayi yang sudah lahir hasil IVF dengan bantuan dokter? Dokter hitung tidak? Mungkin 3.000 hingga 5.000. 3.000 hingga 5.000 bayi sudah lahir dengan bantuan dokter Pandian Ram. Wow, that's a lot, dokter. Banyak sekali ya. Saya lihat foto-foto di Instagramnya dokter Pandian Ram itu banyak pasien yang sudah berhasil datang menunjukkan babynya ke dokter ya. Wow. Kita pun very happy. We feel very happy. You feel very happy. Ya? It's like they are like family kita. Karena mereka bukan pasien, mereka actually healthy people come to conceive. So we treat them as a family member. So that's why I always say welcome home. Healthy people trying to conceive. Orang sehat yang berusaha untuk hamil. Wah, saya senang sekali dengar ini teman-teman, karena biasanya pejuang dua garis itu dianggap aib, dianggap berdosa, dianggap melakukan sesuatu yang buruk sampai kita itu susah hamil, dokter. No, not at all. Gak ada hubungannya ya, dokter ya? Not at all. That's why the first thing when I see them, I always beritahu mereka bukan pasien. Mereka adalah healthy people come to conceive. Penting ya? Itu sangat penting. Itu meningkatkan semangat mereka untuk bekerja sama. So I always believe that sebagai dokter fertility dan pasien, kita harus bekerja sama untuk dapatkan hasil yang bagus. And we are getting the results. Yes. Saya lihat dokter Ram ini hubungannya dengan pasien juga sangat dekat ya. Boleh ceritakan dokter, satu case IVF yang sangat berkesan untuk dokter yang dokter ingat sampai sekarang, itu apa? Ada banyak pasien, ada banyak case yang dimana it always remains in the heart.
Okay, ini patient, of course patientnya dari Indonesia juga, dari Semarang, ataupun patient, saya jumpa patientnya di Semarang, tapi patientnya dari Bandung. Okay. Ya, so masih ingat lagi, mungkin maybe 5 atau 6 tahun dulu, patient ini memang sudah IVF banyak kali, sudah gagal 8 kali dengan doktor-doktor di Indonesia, di Malaysia juga. Dan AMH-nya sangat rendah. Mungkin 0,1, umurnya sudah 45 tahun. So, tetapi dia tidak never give up. Tidak menyerah walaupun 8 kali gagal ya, dia juga terus bersemangat untuk jumpa doktor untuk dapatkan rawatan yang baru. So memang patientnya itu memang ada masalah lain, so AMH yang sangat rendah. So dengan persiapan yang bagus, suplemen yang sangat bagus untuk kedua-dua suami dan isteri, kita mulakan proses IVF, dan dengan IVF kita dapatkan embrionya, dan embrionya itu dibuat PGTA. Tes PGTA adalah tes untuk buat lihat embrionya bagus atau tidak. Okay? Dengan itu kita boleh pilih embrio yang sangat bagus, dan kita tidak buat fresh transfer, kita buat frozen embryo transfer. So frozen embryo transfer, dengan itu ibu itu boleh rehat. She can rest 2 to 3 months sebelum buat embryo transfer sekali lagi. Okay? So setelah OPU rehat, then dengan tes ERA itu bermakna endometrial receptivity analysis. Itu bermakna kita pilih masa dan waktu yang sangat penting untuk masa buat FAP. So dengan pilih embrio yang sangat bagus, masa yang sangat sesuai untuk transfer, dan juga buat PRP. PRP bermakna platelet rich protein, di mana protein ini disuntik di dalam rahim untuk kuatkan rahim dan juga menjadikan dinding rahimnya bagus supaya embrionya menempel dengan bagus. Dengan semua proses ini, dan of course the couple went through all this with patients. So we did that, and patient was pregnant and patient delivered, and the baby is now about 5 to 6 years old. Wow, sekali mencoba dengan dokter Ram langsung berhasil? Sekali. Wow. Apakah dokter bilang ini lucky atau apa dokter? Well, I would always say one is luck, you need luck. Satu harus ada luck, tapi luck itu tidak datang kalau kita tidak mencuba. You need very good preparation, persiapan yang sangat bagus dengan dosis yang bagus, dengan menggunakan teknologi baru di IVF with little bit of luck. Then patient will be successful. Wow. And don't give up attitude. Don't give up. Tapi dokter, pasien yang datang ke dokter itu apakah selalu kompak, suami istri, mereka saling setuju, atau pernah nggak istri datang sendiri, suaminya tidak support? Itu ada pasien seperti itu? Tidak. Not at all. Okay. In 10 to 15 years of service, selalu suami dan istri datang berdua-dua. Mereka saling support. That's very important. Iya, yes. Apa sebenarnya menurut dokter support suami dalam IVF, dokter? Emotional support. Tuh, very important. Suami harus dengerin ini ya. Yes. Bagaimana suami itu bisa memberikan emotional support ke istrinya lewat bentuk action yang seperti apa, dokter? Well, to reassure the wife that apa yang kita buat itu adalah penting, kita buat sesuatu itu dengan dua-dua orang. And always suami selalu berada dengan isteri masa suntik dan mengiringi isteri untuk buat scan, dan always bagi semangat supaya isteri itu boleh berjaya. And it's not one person, it's a teamwork. Doctor, husband and wife. It is a teamwork. Kita bekerja sama sebagai satu tim supaya dapat kejayaan yang bagus. Dan suami harus bagi semangat kepada isteri supaya always tell the wife that we will be successful. Ya, menarik sekali teman-teman, karena banyak sekali pejuang dua garis itu yang terkadang merasa tidak mendapat support dari suaminya, dokter. Jadi pergi USG transvaginal sendirian, suntik sendiri gitu ya. Tadi dokter Pandian Ram sudah bilang bahwa hanya dengan membersamai istri, ya, melakukan semuanya berdua, istri akan merasa disupport gitu ya. Dan penting untuk bersatu hati, saling setuju dan sepakat. Karena IVF ini hasilnya nggak selalu baik ya, dokter ya. Exactly. Sekali IVF kalau kamu berhasil, ya bagus. Sangat beruntung. Tapi banyak juga pasien yang harus mencoba 2-3 kali sampai harus berhasil. Gitu ya. Banyak pasien yang tidak tahu tentang IVF ini. Yang mereka buat IVF fresh transfer, mereka tidak buat PGTA, mereka tidak buat ERA. Sebab teknologi ini semua ada. So bila sesuatu klinik bagi paket dengan murah, so
kamu harus lihat hospital ataupun klinik itu bagus atau tidak, dokternya bagus atau tidak, mereka gunakan teknologi yang baik. Itu semua sangat penting. Walaupun IVF-nya mahal, kamu bayar, tapi kamu berjaya dengan sekali, sukses kamu tinggi. Rather than going to a clinic where the success is not good dan murah. Kamu repeat cycle-nya banyak kali. Ya, jadi untuk IVF teman-teman jangan hanya pilih yang murah, gitu ya dokter ya. Lalu apa dokter yang harus kita pertimbangkan selain harga? Oke, kita put aside the price, harga tidak kita pedulikan. Bagaimana kita bisa melihat sebuah klinik itu klinik yang baik? Yes, mungkin dalam Google review lihat pasien-pasiennya akan bagi Google review tentang klinik dan dokternya. Tapi di Indonesia tidak terlalu menulis Google review. Bagaimana dokter? Mungkin rekomendasi dari kawan-kawan ataupun begitu. Dan kamu sebagai pasien IVF, kamu harus tahu semua proses IVF. So most of the time when I ask the patient, mereka tidak tahu apa itu fresh transfer, mereka tidak tahu apa itu frozen, apa itu day 3 embryo, apa itu blastosis, tidak tahu apa itu PGTA, tambah lagi ERA, tambah lagi PRP, mereka tidak tahu semua itu. So kamu harus do some homework, read about it. So IVF is actually it's a medical technology, and I always tell my patient it's an expensive gamble. It's an expensive gamble. So it could be successful, it could be bad as well. So only two things, either successful or bad. Tidak successful. So you have to be acceptable. Kamu harus terima kedua-dua ini. Tetapi dengan proses-proses dan teknologi yang baru, kalau kita buat IVF, sukses adalah sangat tinggi. The chances of you failing sangat rendah. Kalau kamu tidak guna teknologi ini, your success is fresh transfer. It's only about 30%, 20%, 30%. So kamu gagal. You waste your time, you waste your energy, and you just fail. Jadi singkatnya teman-teman, sebagai pejuang dua garis, apalagi yang mau IVF, kita harus pintar, kita harus tahu step by stepnya ya. Karena apa? Kita perlu pintar. Ketika dokter menganjurkan sesuatu atau ketika kalian memilih klinik, kalian tuh bisa kritis. Apa itu fresh transfer, frozen embryo transfer, teman-teman harus tahu. Karena setiap step itu mempengaruhi keberhasilan. Misal, transfer day 3 embryo sama transfer day 5 embryo, of course chance-nya lebih besar day 5 embryo. Pakai PGTA tanpa PGTA, begitu ya dokter? Jadi teman-teman harus kerjakan PR-nya gitu, teman-teman harus tahu. Nah, maka mengkonsumsi video-video seperti ini, edukasi video juga penting buat teman-teman ya, untuk membekali teman-teman sebelum teman-teman IVF, begitu ya dokter ya. Tadi dokter bilang IVF is an expensive gamble. Saya suka sama kata-kata ini ya. Gamble itu berarti hasilnya bisa A, bisa B gitu ya. Dan kenapa ini masih worth it dilakukan? Karena hadiahnya adalah menjadi orang tua, gitu ya dokter ya. Hal yang sangat kita idam-idamkan dan sangat kita impikan, gitu ya. That's why walaupun mahal, belum tentu berhasil, itu kita as a parents masih mau mencoba, gitu ya. Definitely. Dokter, kasih dong semangat untuk teman-teman yang sudah gagal seperti saya, tapi mencobanya itu lama sekali dokter, gitu ya. Karena I don't know ya, kadang saya berpikir apakah saya takut gagal? Ya saya sudah tahu sih ada kemungkinan untuk gagal gitu. Apakah takut uangnya tidak ada? Saya sudah menyiapkan budget sih. Saya tahu rasanya seperti apa kalau gagal. Tapi kenapa saya kadang malas untuk memulai lagi? Apakah ini malas atau enggak? Saya nggak tahu dokter. Kasih dong tips atau advice buat orang-orang kayak kita nih. Yang udah gagal tapi enggan, hesitate to try again. It's of course you give a choice. Semua orang mau try. Semua orang mau bisa try, and semua orangnya they want to be successful. Tetapi once they fail, bukan semua orang rasa semangat untuk try again. You talk about the money, a lot of money spent, the effort and the expectation. Itu semua sangat penting. So semua orang itu tidak mau go through the same process again. Not everybody are ready for it. Tetapi ada juga seperti pasien saya yang saya katakan itu gagal 8 kali tapi masih berusaha. At 45 years of age, the semangat untuk dapatkan anak itu sangat penting. So you must have self-belief. You must believe your doctor. Kamu harus trust your doctor in the process. And you must make sure you choose a clinic yang ada teknologi baru. Semuanya teknologi baru. And you should know about IVF A to Z. Kamu harus tahu. So itu adalah sangat penting. And if you trust your doctor, then of course dokter kamu akan membagi yang solusi yang bagus. Walaupun gagal sekali, itu tidak bermakna kamu akan gagal sekali lagi. There are sometimes the age, a lot of factors plays, your stress level, your age, AMH, kondisi sperma, semua. So you have to understand it is a teamwork. So if at all someone fails, don't give up.
and always come back to the doctor. We are always there. Whoever you are in Indonesia or you are in Malaysia, wherever, we are always there for you. And I always say, you never walk alone. Yeah, we always walk with you until you're successful. And always say, be strong, keep faith, stay positive, and achieve your dreams with us. Thank you Dr. Ram for your time. Thank you, Tetap Rosie. mengedukasi. Kalau teman-teman ingin konten-konten yang edukatif, bisa follow IG-nya Dr. Ram, ada di sini ya. Yeah. Oke. Yes. Thank you Dr. Ram.